Di video kali ini kita akan membahas Isuzu Panther, tepatnya Isuzu Panther generasi pertama atau yang sering disebut sebagai Panther kotak. Isuzu Panther lahir di Indonesia pada tahun 1991. Pada masa itu Isuzu menciptakan mobil ini bertujuan untuk mengalahkan kejayaan dari Toyota Kijang. Dari desain mungkin semua orang akan setuju kalau Panther ini memiliki desain yang lebih bagus dari sebuah Kijang kotak dengan karoseri untuk memproduksi si Panther ini. Untuk Panther kotak dia punya dua model, pre-facelift dan juga facelift atau improvement. Yang pre-facelift lampunya itu lebih kotak dan agak masuk ke dalam. Kemudian grillnya juga berbeda, sedangkan untuk yang facelift dia lampunya lebih persegi panjang dan lebih rata, dan punya mesin yang berbeda juga. Untuk mesin, antara pre-facelift dan facelift memiliki mesin yang berbeda. Untuk Panther yang pre-facelift, keluaran tahun 91 sampai tahun 96 menggunakan mesin C223 2300 cc 4 silinder overhead valve indirect injection yang mampu menghasilkan tenaga 73 PS di 4300 rpm dan torsi 140 Nm di 2400 rpm. Sedangkan untuk yang facelift menggunakan mesin 4JA1 2500 cc 4 silinder overhead valve direct injection yang mampu menghasilkan tenaga 86 horsepower di 3900 rpm dan torsi 170 Nm di 2300 rpm. Dan mesin inilah yang menjadi nilai jual dari sebuah Panther, mesin yang bandel, tahan banting. Dan untuk yang tinggal di daerah pedesaan, mobil ini juga bisa sangat membantu mobilitas karena bisa diandalkan untuk menanjak-nanjak dan masih bisa dikasih minum solar subsidi. Untuk konsumsi BBM-nya juga cukup hemat, dalam keadaan sehat walafiat, bisa mendapatkan 1:10 sampai 1:12. Dan kalaupun rusak, perbaikannya juga mudah karena ini adalah mesin yang sangat konvensional dan minim elektrikal. Tidak ada fitur kemewahan yang gimana-gimana, tapi cukuplah untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Untuk kapasitas penumpang mobil ini bisa menampung sampai 9 orang, 2 di bagian depan, 3 di bagian tengah, dan 4 di belakang yang duduknya berhadap-hadapan. Tapi kalau dalam keadaan darurat, di bagian tengahnya ini bisa muat sampai 4 orang. Jadi total bisa muat sampai 10 orang. Dan mobil ini AC-nya juga terkenal sangat dingin. Untuk fiturnya ada power window, window lock, central lock, dan head unit single din. Kemudian AC-nya model geser-geser yang di beberapa varian model sudah menggunakan double blower. Setirnya tentu saja tidak bisa diatur baik itu teleskopik ataupun tilt, tapi ini posisinya sudah lebih baik kalau dibandingkan dengan Kijang kotak. Soalnya kalau Kijang itu dia posisi setirnya lebih rebahan kayak minibus. Sebuah Panther selain memiliki mesin yang irit dan bandel, nilai jualnya ada di bagian suspensinya yang empuk dan mengayun, yang mana itu jauh lebih baik dari Kijang pada masanya. Makanya nggak heran kalau dulu Panther ini selain banyak dicari untuk dijadikan mobil operasional, sering juga dijadikan mobil keluarga, karena memang seenak itu. Top speednya mungkin nggak terlalu bisa diandalkan, tapi kalau untuk stop and go di perkotaan dan di jalanan menanjak, ini masih sangat enak dan juara. Tapi memang karena mobilnya ini empuk, otomatis limbungnya juga sangat terasa. Handlingnya juga jelek, speleng setirnya ini sangat banyak, remnya juga nggak terlalu pakem, dan di bagian kaki-kaki depan sering bermasalah karena harus menopang bobot mesin dan bobot mobil yang cukup berat. Dan kalau cari mobil yang kabinnya kedap, sudah pasti mobil ini bukan kandidat utamanya. Karena suara dari luar sudah pasti masuk ke dalam kabin, apalagi suara dari mesin dieselnya yang sangat berisik dan bergetar ini. Tapi semua kekurangan itu masih bisa tertutupi oleh nyamannya dan hematnya mobil ini. Makanya nggak heran sampai sekarang mobil ini masih sangat banyak ditemui di jalanan. Dan kesimpulannya, apakah sebuah Panther kotak ini masih layak digunakan di tahun 2025? Jawabannya, kalau mencari mobil untuk sekedar mobil operasional sehari-hari dengan perawatan yang sangat mudah dan murah, mobil ini masih sangat layak untuk dipertimbangkan. Dan kalaupun kalian membeli mobil ini hanya untuk alasan nostalgia, itu juga masih sangat bisa, mengingat harganya yang sudah terjangkau. Apalagi kalau dapat unit yang kondisinya masih sangat bagus. Mobil itu bisa dijadikan aset investasi yang harganya akan naik jika dijual ke orang yang suka juga. Dan sekian pembahasan kita mengenai Isuzu Panther kotak ini. Silahkan like, share, dan subscribe kalau suka. Komentar kira-kira kita bahas apa lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.